Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Albani Toha dari kelas TI 23CB1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut ERD untuk sistem rental PlayStation atau penyewaan PlayStation. Presentasi kali ini saya akan mengikuti tahapan yang diminta mulai dari identifikasi entitas hingga penyusunan diagram. Untuk pendahuluan pada presentasi ini, laporan ini membahas perancangan Entity Relationship Diagram untuk sistem penyewaan PlayStation. Sistem ini digunakan untuk mengelola data pelanggan, data PlayStation, serta proses transaksi penyewaan agar lebih efektif, terstruktur, dan mudah diolah. Perencanaan ERD ini bertujuan untuk memetakan relasi antar entitas, sehingga proses penyimpanan data dapat dilakukan dengan lebih rapi dan konsisten. Untuk identifikasi entitas, langkah pertama yang saya akan lakukan adalah mengidentifikasi entitas penting dalam sistem berdasarkan proses bisnis rental PS. Terdapat tiga entitas utama, yaitu customer. Customer merupakan orang yang melakukan penyewaan. Lalu ada PlayStation, yaitu unit PS yang disewakan. Lalu yang ketiga ada sewa. Sewa adalah transaksi penyewaan yang terjadi. Nah, ketiga entitas ini saling terkait dan membentuk alur data utama dalam sistem. Selanjutnya ada atribut entitas. Saya akan menentukan atribut untuk setiap entitas seperti customer. Di entitas customer ini ada ID customer untuk primary key, nama, nomor HP, alamat, serta jenis kelamin. Untuk entitas PlayStation, ada kode PS untuk primary key-nya, lalu merek PS, tipe PS, harga sewa, dan status PS yang disewakan atau tidaknya. Lalu ada entitas sewa. Di entitas sewa ini ada nomor sewa sebagai primary key, ID customer sebagai foreign key, lalu ada kode PS sebagai foreign key, tanggal sewa, tanggal kembali, total harga, dan denda. Di urutan nomor 3 ada relationship antar entitas. Yang pertama, customer menuju sewa. Satu customer dapat melakukan banyak transaksi sewa. Dan contoh relasinya seperti customer melakukan sewa. Lalu yang kedua ada PlayStation menuju sewa. Satu unit PS dapat disewa berkali-kali, namun tidak bersamaan. Dan salah satu contoh relasinya PlayStation disewa dalam transaksi sewa. Jadi untuk kesimpulannya, customer berhubungan dengan sewa karena setiap customer dapat melakukan penyewaan. Begitu juga PlayStation juga berhubungan dengan sewa karena setiap transaksi selalu melibatkan satu unit dari PS tersebut. Dari hubungan tersebut, entitas sewa menjadi penghubung antara customer dan PlayStation. Lalu di urutan keempat ada kardinalitas. Kardinalitas antara customer ke sewa adalah 1N. 1N artinya satu customer bisa melakukan banyak transaksi sewa. Lebih simpelnya, kita bisa menyewa lebih dari satu. Lalu kardinalitas antara PlayStation ke sewa juga 1N. Artinya satu unit PS dapat disewa berkali-kali pada waktu yang berbeda. Sedangkan satu transaksi sewa hanya terkait pada satu customer dan satu PS saja. Kardinalitas ini memastikan bahwa hubungan data dalam sistem ini berjalan logis. Dan untuk salah satu contoh kardinalitasnya sudah saya tulis di slide berikut ini. Untuk contoh yang pertama, customer ke sewa. Apa itu 1N? 1N itu artinya customer bisa memiliki banyak transaksi sewa, tetapi tiap transaksi hanya dimiliki oleh satu customer. Dan contoh yang kedua, PlayStation ke sewa. Untuk nilainya sama, 1N, yang dimana artinya setiap unit PS bisa disewa berkali-kali di waktu yang berbeda, tetapi satu transaksi sewa hanya memakai satu unit PS saja. Lalu berikutnya ada diagram ERD. Berikut adalah ERD yang telah saya rancang. Pada diagram ini terlihat bahwa entitas sewa berada di tengah sebagai identitas relasi. Foreign key digunakan untuk menghubungkan data customer
dan data PlayStation ke dalam transaksi sewa, sehingga informasi penyewaan dapat ditelusuri dengan lebih mudah dan terstruktur. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Demikian presentasi mengenai perancangan IR di sistem rental PlayStation yang saya buat. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.